Udah Pak, udah ada saksi itu dari yang tidur aja, tapi nggak didengarkan dan sidangnya juga tertutup Pak. Ibu nggak pernah tahu sidangnya? Nggak pernah tahu. Ibu hadir terus? Hadir terus. Berdiri di mana waktu itu Bu? Di depan pintu atau di luar pagar misalnya? Duduk di bawah pintu sambil mendengarkan, telinga dicorongin ke lubang pintu sedikit. Berapa orang yang seperti itu? Semua. Ada semua keluarga? Datang semua keluarga. Jadi lebih dari 10 orang, karena kan satu keluarga mungkin satu terdakwa pada waktu itu mungkin lebih dari satu orang lebih, ya? Lebih. Jadi semuanya menyorongkan telinganya ke pintu pengadilan? Bergantian. Tapi semuanya mendengarkan dari pintu sambil cari tahu apa yang dibicarakan di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang mana seorang ibu-ibu membongkar tentang kebohongannya Pak RT, yang mana di video kali ini Bunda Widya sambil menangis mendengarkan curhatan dari sang ibu ini ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Apa jawaban Pak RT? Bukan urusan saya, itu urusan polisi. Kalau bisa sana ke polisi aja. Terus masuk Pak RT-nya Pak. Kenapa Ibu laporkan sekarang? Ya karena 2016 itu nggak ada siapa-siapa Pak. Kita orang kecil mau lari kemana? Sedangkan itu kasusnya kasus polisi, yang dibunuh anak polisi, dan yang membunuh juga katanya anak polisi Pak. Tapi nggak didengarkan dan sidangnya juga tertutup Pak. Ibu nggak pernah tahu sidangnya? Nggak pernah tahu. Ibu hadir terus? Hadir terus. Berdiri di mana waktu itu Bu? Di depan pintu atau di luar pagar misalnya? Duduk di bawah pintu sambil mendengarkan, telinga dicorongin ke lubang pintu sedikit. Pak RT tidak mengakui kalau salah satu terpidana itu keponakannya Pak. Salah satu terpidana adalah keponakan Pak RT? Iya. Sebentar, siapa itu Bu? Suprianto. Ibu berani sekali, kenapa? Ya karena saya jujur Pak. Karena saya tidak pernah menfitnah Bapak Pasren. Tidak pernah memfitnah Bapak Pasren? Iya. Maksudnya siapa yang memfitnah? Siapa yang dikatakan memfitnah ya, kan, Bapak Pasren? Waktu itu ada laporan katanya saya itu keluarga terpidana menangis di pangkuan Bapak Pasren dan mengiming-imingi uang. Dan Oke, sebentar. Waktu itu polisi sempat mengatakan bahwa ada saksi yang dibayar pakai uang. Iya, katanya kayak gitu. Dan itu Ibu merasa? Enggak. Kenapa Ibu kemudian merasa bahwa itu jangan-jangan tudingannya ke Ibu? Nggak tahu tuh. Ya, yang melaporkan sih semua Pak, dari keluarga terpidana. Ibu Aminah, Ibu bersama keluarga yang lain, keluarga terpidana waktu itu masih tersangka mungkin ya? Iya. Itu datang ke rumah Pak RT. Pak, ayolah ngomong jujur. Kenapa sih Anda harus fitnah kami ini, keluarga kami ini? Iya. Bilang seperti itu Bu? Iya. Apa jawaban Pak RT? Bukan urusan saya, itu urusan polisi. Kalau bisa sana ke polisi aja. Terus masuk Pak RT-nya Pak. Dan tidak pernah ketemu lagi? Sudah, tidak pernah ketemu. Keesokan harinya, lusa dan seterusnya misalnya, coba dicari? Tidak, ya karena kami nggak mau dibilang datengin atau gimana, enggak. Kami lihat aja nanti di persidangan. Pikir kami tuh karena keluarga itu ke rumah Pak RT itu Pak, dikiranya tuh Pak RT tuh mau jujur gitu dan mau datang ke kantor polisi biar anak-anak kita bisa pulang. Ternyata Pak RT-nya nggak mau untuk jujur. Ada upaya lain misalnya ketemu dengan keluarganya yang lain dari Pak RT, tolong dong Pak RT sampaikan itu, jangan berbohong, misalnya seperti itu? Enggak. Lalu apa yang dilakukan? Adanya Pak RW aja. Oke, Pak RW bilang apa? Waktu itu sebelum ke rumah Pak RT, kami ke rumah Pak RW dulu Pak, karena minta pendampingan. Nah terus Pak RW nganter, dan Pak RW juga ikut di situ, tahu semuanya Pak RW. Pak
Pak RW tahu waktu nganterin, tapi waktu kejadian kan Pak RW nggak tahu. Kejadian di mana, Pak? Waktu anak-anak tidur-tiduran versi ibu dan keluarga, Tidak tahu. atau sesungguhnya mereka memang ada di TKP, kan tidak ada yang tabu, Bu. Iya, tidak tahu. Tapi tetangga semua tahu. Dan dari teman-teman mereka juga tahu, Pak. Tetangganya Pak RT. Iya. Tetangga Pak RT pada waktu itu dimintai keterangan, baik di penyidikan, penuntutan, di jaksa misalnya, atau di pengadilan. Nggak ada. Cuma yang dibawa teman tidurnya anak-anak yang terpidana itu. Jadi waktu itu malam hari itu versi ibu nih ya, saya katakan versi ibu karena kan saya belum tahu mana yang benar ini. Iya. Versi ibu waktu itu ke-8 terpidana, waktu itu masih tersangka mungkin, itu tidur-tiduran di rumah Pak RT. Apa yang dilakukan dari jam 10 malam sampai pagi, betul? Yang Bisa tidur, cerita, Bu? yang tidur di rumah Pak RT itu bukan 8, Pak. 5. Siapa aja, Bu? Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Supriyanto, Jaya, dan Eka Sandi. Ibu adalah kakak dari Supriyanto, Iya. yang sekarang terpidana seumur hidup Iya, di Pak. penjara, oke? Iya. Dan 5-5 yang tadi ibu sebutkan semuanya terkena penjara seumur hidup. Iya, Pak. Karena menurut ibu pernyataan Pak RT yang bohong. Iya. Kenapa ibu melaporkan sekarang? Ya karena 2016 itu nggak ada siapa-siapa, Pak. Kita orang kecil mau lari kemana? Kita, sedangkan itu kasusnya kasus polisi, yang dibunuh anak polisi, dan yang membunuh juga katanya anak polisi, Pak. Itu katanya kan, Bu. Iya. Artinya belum tentu benar. Tapi Iya. ibu yang dengar seperti itu. Iya. Oke, kita singkirkan dulu soal itu. Tapi kenapa ibu baru melaporkan sekarang? Pada waktu itu mungkin ada ibu, katakanlah dalam tanda kutip ya, mentok, nggak bisa ketemu Pak RT, mungkin mencari yang lain, keluarga yang lain dan seterusnya. Udah, Pak, udah ada saksi itu dari yang tidur aja, tapi nggak didengarkan, dan sidangnya juga tertutup, Pak. Ibu nggak pernah tahu sidangnya. Nggak pernah tahu. Ibu hadir terus. Hadir terus, Berdiri di mana waktu itu, Bu? Di depan pintu atau di luar pagar misalnya? duduk di bawah pintu sambil mendengarkan, telinga dicorongin ke lubang pintu sedikit. Berapa orang yang seperti itu? Semua Ada semua keluarga. datang, semua keluarga. Jadi lebih dari 10 orang karena kan satu keluarga mungkin satu Iya. terdakwa pada waktu itu mungkin lebih dari satu orang Lebih, kan. lebih Jadi semuanya menyorongkan Enggak. telinganya ke pintu pengadilan. bergantian. Tapi semuanya mendengarkan dari pintu sambil cari tahu apa yang dibicarakan di dalam. Apa yang ibu dapatkan waktu itu yang ibu ingat? Pas waktu itu yang saya ingat, Pak RT tidak mengakui kalau salah satu terpidana itu keponakannya, Pak. Salah satu terpidana adalah keponakan Pak RT. Iya, Sebentar, siapa itu, Bu? Supriyanto. Sebentar, berarti ibu ada hubungan saudara dengan Pak RT Iya. Abdul Basren. Iya, Gimana ceritanya? itu uwa Siapanya? saya. Paman. Uwa. Iya, uwa tuh paman ya. Iya. Jadi hubungannya gimana? Ayah, ibu, Istrinya Bapak Pasren itu ibunya kakak beradik sama ibunya ibu saya kandung, kandung. sama ibunya ibu. Iya. Oh, jadi ibunya ibu ini kakaknya Iya. Pak RT. Bukan, jadi Istrinya, sorry. istrinya Bapak Pasren sama ya nenek-nenek kakak adik. Oh, nenek. Oke, baik. Neneknya saudara kandung. Iya. Kan logikanya kalau saudara kandung nggak mungkin menjebloskan keluarga sendiri, Bu. Nah, itu kenapa ini menjebloskan, Pak? Bukan, pertanyaan saya jangan-jangan Pak RT-nya benar. Enggak, saya tetap yakin. Kenapa ibu yakin seperti itu? Ya karena saya yakin adik saya nggak ngelakuin seperti itu, Pak. Nggak, artinya begini, ini kan versi dari pengakuan adik ibu Supriyanto itu. Iya. Tapi kan ada saksi yang lain, yang ibu katakan tetangga. Iya. Ada berapa tetangga yang mengatakan hal yang sama dengan para terpidana itu pada waktu itu tersangka, bahwa mereka memang betul tidur-tiduran di situ. Minimal 10, Pak. 10 tetangga melihat itu, dan 10 tetangga itu tidak pernah dihadirkan dalam saksi Tidak. di persidangan maupun penyidikan. Iya, Ibu yakin dengan jawaban ibu? yakin. Jadi hanya Pak RT saja, terus kemudian Liga Akbar. Kalau Lik Akbar nggak kenal sih, Pak. Iya. Ya ini kan mirip, berarti kan apa yang disampaikan oleh Liga Akbar kemudian ditarik, dia mengaku sekarang bahwa itu kebohongan. Iya, Pak RT juga ibu tuding sebuah kebohongan, iya, tapi kita belum tahu mana yang benar. iya. Bahwa apa yang terjadi, ibu yakin itu adalah kedustaan dari Pak RT Abdul Basren. Itu yang ibu yakini. Jadi itu ya teman-teman, Bunda Widya mendengarkan curhatan si
ibu ini yang membongkar tentang kebohongan Pak RT, yang mana para tersangka itu waktu kejadian tidur di rumahnya Pak RT dan Pak RT-nya tidak mengakui, dan Pak RT itu sekarang menghilang dan sempat dilaporkan oleh para pengacara tersangka ya teman-teman. Jadi kelakuan Pak RT ini dibongkar oleh seorang ibu, dan Bunda Widya mendengarkan sambil menangis ya. Mungkin ya Bunda Widya ini terharu dan kasihan terhadap teman-teman yang dijadikan tersangka, karena menurut informasinya teman-teman yang dijadikan tersangka ini tidak bersalah ya teman-teman. Jadi hanya ada salah tangkap yang apa gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.